Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali bergabung dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kasus COVID merangkak naik di sejumlah negara bagian Amerika terpicu oleh subvarian Omicron BA.2. Penularan COVID juga menimpa lingkar dalam pemerintahan dengan sedikitnya 20 anggota Kongres dan pejabat pemerintah Amerika dites positif COVID. Sejumlah pejabat pemerintah Amerika dan anggota Kongres tercatat dites positif COVID selama pekan lalu, termasuk 3 menteri kabinet, ketua DPR Nancy Pelosi, dan beberapa senator dan anggota DPR. Sementara Presiden Joe Biden sendiri sudah berulang kali dites negatif COVID. Namun adanya sejumlah acara yang dihadiri langsung Presiden Biden pekan lalu menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak. Tapi ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci mengatakan pada saat peringkat hijau seperti saat ini, maka boleh melakukan pertemuan di dalam ruangan tanpa memakai masker. Menurut Dr. Fauci, yang dilakukan Presiden adalah sesuai dengan rekomendasi Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC). Presiden Biden mendapatkan suntikan booster kedua pada akhir Maret dan Gedung Putih menegaskan mereka melakukan tindakan pencegahan tapi mengakui Presiden masih mungkin terinfeksi. Menurut ABC News, kekhawatiran di Washington ini terjadi saat subvarian BA.2 memicu naiknya kasus di sedikitnya 21 negara bagian dan wilayah Amerika. Sementara 14 negara bagian dan Washington DC melaporkan adanya sedikit kenaikan jumlah pasien COVID yang dirawat inap. Saudara, perang Rusia dan Ukraina kini merambah ke media sosial dan pemerintahan Presiden Biden merangkul para influencer untuk membantu menangkal misinformasi tentang kondisi di lapangan. Misinformasi ini tidak hanya terjadi di mimbar yang mapan seperti Facebook atau Twitter, tapi juga di mimbar yang populer di kalangan muda, yakni TikTok. Di saat fokus dunia ditujukan pada serangan Rusia terhadap Ukraina, pertempuran digital berlangsung di ponsel warga. TikTok menjadi medan pertempuran baru. Can be used to verify or sort of add support for, for example, disclosures by intelligence communities and elsewhere. And they can also be taken out of context and, used to mislead or to disinform. And we see all of that happening in this conflict. Ini juga dirasakan mahasiswa American University di Washington DC, termasuk Ryan, pembuat konten dengan belasan ribu follower. A lot of these theories being spread about the war in Donbass or Ukraine being filled with neo-Nazis, a lot of it stems from, I guess, people who their politics are entirely anti-American, and that's kind of all that they know, and so they automatically resort to getting their information from sites that are pro-Russia, pro-Iranian, pro-China, etc. Sementara Matthew bukan pengguna TikTok, tapi ia mengkhawatirkan pengaruh pemerintah Tiongkok atas aplikasi buatan Tiongkok ini. I mean, we see in Chinese social media like a lot of national stuff being said, a lot of pro-Russia stuff being said, and because of how tightly they control everything, it's hard to say whether it really is real people or folks that the Chinese government pays to say things. Survei terbaru oleh Pew Research Center menemukan bahwa sebagian pengguna TikTok mengandalkan aplikasi ini untuk sumber berita mereka, tapi tak sebanyak mereka yang mengandalkan Facebook. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke kegiatan bulan Ramadan yang kini kembali berlangsung tatap muka, sehingga menguatkan permintaan akan busana muslim di Amerika. Bagi muslimah di Amerika, kini tersedia berbagai pilihan karena semakin banyak desainer busana muslim yang memasarkan produk mereka melalui jaringan retail besar. Pada sejumlah gerai Nordstrom di seluruh Amerika, termasuk di Minneapolis, Minnesota, terlihat koleksi henna and hijabs, kreasi desainer keturunan Somalia, Hilal Ibrahim. Menurutnya perempuan muslim sangat kurang direpresentasikan oleh peritel Amerika. So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit, including their hijab as well. Hilal mulai berjualan hijab di toko souvenir di sebuah rumah sakit saat melihat banyak pasien menutup kepala mereka dengan selimut karena kedinginan. Henna and hijabs menggunakan bahan sutra, katun, dan sifon. Menurut Nordstrom, kemitraan untuk melayani pelanggan multi etnis ini sudah lama dinantikan. The work here with Henna and Hijab and Hilal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before.
Bagi Hilal, bermitra dengan salah satu jaringan butik terbesar ini akan membuat publik semakin kenal dengan hijab. As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture, and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt. Sejauh ini, henna and hijabs tersedia di 16 gerai Nordstrom di Amerika Serikat dan Kanada, serta online. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Saudara, masih banyak penggemar tekstil tradisional dunia yang belum terlalu mengenal batik. Meski batik telah dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Karena itu, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco bekerja sama dengan Museum Seni Asia menggelar pameran dan lokakarya untuk memperkenalkan kain tradisional Indonesia, khususnya batik dan ikat. Jadi yang bikin nangis kalau pemuda-pemuda menganggap ini old fashion lah, ya. Inilah salah satu alasan Nia Flame, warga Amerika yang jatuh cinta dengan batik, mendirikan studio Brahma Tirtasari bersama suaminya Ismoyo. Karena batik itu sudah lama eksis di Indonesia dan saya juga punya minat untuk batik ini tetap bisa tumbuh. Hanya ilmu yang ada di dalam tradisi seni tradisional Indonesia luar biasa sebagai harta karun dunia, ya. Baru-baru ini mereka hadir di San Francisco pada acara Batik Ikat and Beyond Textile Demonstration and Workshop yang diadakan KJRI San Francisco bekerja sama dengan Asian Art Museum. Jadi kain ikat tradisional maupun batik itu bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat asing untuk lebih mengenal Indonesia. Tidak saja mengenal, tetapi lebih mengetahui lebih dalam mengenai budaya Indonesia. I also hope they start to ask questions about who the people were who made these things. And they're so beautiful, and yet the artists, their identity is lost, yet I think the textile carries forward that artist's identity. So I came to the exhibition to learn more about what everything stands for and to sort of understand them and to see how they're made. Menurut pihak KJRI, setelah batik dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tahun 2009, kini giliran kain ikat untuk mendapatkan pengakuan serupa. Dari San Francisco, California, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.